halo semuanya, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman. Dan perkenalkan di sini saya Samsul Hidayat dan dengan NIM 2025 33908. Dan saya sendiri dari Teknik Lingkungan dari Universitas Tahid Jakarta. Saat ini pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan dari tutorial atau cara mengerjakan soal-soal pada kalkulus 2 ini. Kebagian A mengenai fungsi eksponensial dan logaritma. Soal nomor 1. Kita diminta sederhanakan dari A pangkat min 3 B pangkat 2 dalam kurung pangkat min 2 dikali A pangkat 2 B min 1 dalam kurung pangkat 3. Kita gunakan sifat dari dalam kurung X pangkat M pangkat N sama dengan X M dikali N. Dari persamaan ini kita kalikan pangkat di dalam kurung dengan pangkat di luar kurung. Nanti maka hasil yang didapat sehingga menjadi A pangkat 6 dengan B pangkat min 4 dikali A pangkat 6 B pangkat min 3. Selanjutnya kita kalikan variabel yang sama, A dengan A, B dengan B, yang maka sehingga menjadi kita angkat didapatkan A pangkat 6 ditambah 6 dikali B pangkat min 4 ditambah pangkat min 3, maka didapatkan A pangkat 12 B pangkat min 7. Karena diminta dari dalam pangkat positif, maka kita pindahkan B min pangkat min 7 ini ke penyebut sehingga hasil akhirnya adalah A pangkat 12 per B pangkat 7. Berikut penjelasan untuk nomor 1. Baik, selanjutnya masuk ke bagi soal nomor 2, di mana kita diminta mencari nilai X dari persamaan 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 32. Langkah pertama, kita ubah dulu 32 ini ke dalam basis dengan sama dengan ruas yang kiri. Maka 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 2 pangkat 5. Karena setelah disamakan antara basis sama-sama nilainya 2, maka kita samakan pangkatnya kita samakan pangkatnya saja 2X min 1 sama dengan 5. Setelah itu kita pindahkan minus 1 ini ke ruas sebelah kanan menjadi 2X sama dengan 5 ditambah 1, maka 2X sama dengan 6. Setelah itu kita mencari nilai X. Kita pindahkan angka 2 di depan ini ke ruas sebelah kanan menjadi X sama dengan 6 dibagi 2, maka X sama dengan 3. Jadi nilai X pada persamaan 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 32 adalah X sama dengan 3. Baik, lanjut kita kembali ke nomor 3, di mana kita diminta hasil dari 2 log 8 ditambah 2 log 4 dikurangi 2 log 2.
Langkah pertama, kita gunakan sifat penjumlahan dan pengurangan logaritma, yaitu kita menggunakan sifat A log B ditambah A log dari C dikurang A log dari D sama dengan A log dalam kurung B dikali C per D. Maka dengan menggunakan sifat ini, maka hasil dari soal yang tadi kita bisa tuliskan menjadi 2 log dalam kurung 8 dikali 4 per 2. Selanjutnya kita hitung dan sederhanakan yang ada di dalam kurung ini menjadi 2 log 8 dikali 4 dan dibagi 2 sama dengan 16. Lalu kita ubah 16 ini menjadi bentuk perpangkatan basis 2, yaitu 16 sama dengan 2 dipangkat 4. Maka hasil yang dapat ditulis 2 log dalam kurung 2 pangkat 4. Karena basisnya dan bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, maka hasil akhirnya dari 2 log 8 ditambah 2 log 4 dikurangi 2 log 2 sama dengan 4. Baik, kita masuk ke soal nomor 4 bagian A, di mana kita diminta mencari log X berbasis 2 sama dengan 9. Yang pertama, kita gunakan definisi dasar dari logaritma, yaitu log B berbasis A sama dengan C, dan maka jika A pangkat C sama dengan B. Selanjutnya kita ubah persamaan logaritma tersebut ke bentuk perpangkatan dengan mengisolasikan variabel X, maka X sama dengan 2 pangkat 9. Setelah itu kita hitung dari 2 dipangkat 9 ini, maka X sama dengan 512. Maka persamaan dari log X berbasis 2 sama dengan 9 adalah 512. Selanjutnya untuk nomor 4 bagian B, sama, kita masih mencari persamaan dari log 9 berbasis 81 sama dengan X. Langkah pertama, kita gunakan definisi dasar logaritma, yaitu log B berbasis A sama dengan C jika A pangkat C sama dengan B. Maka persamaannya menjadi 81 pangkat X sama dengan 9. Langkah yang selanjutnya, kita samakan basis di kedua ruas ini dengan mengubah 81 menjadi 9 kuadrat, yaitu 81 sama dengan 9 pangkat 2. Kita gunakan sifat eksponen dari A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M
dikali N. Maka diketahui 9 pangkat 2 pangkat X sama dengan 9 pangkat 1. Sehingga 9 pangkat 2X sama dengan 9 pangkat 1. Langkah ketiga, karena basis dari kedua ruas sudah sama-sama 9, kita samakan nilai pangkatnya menjadi 2X sama dengan 1. Pindahkan angka 2 ini ke ruas sebelah kanan. Maka X sama dengan 1/2. Baik, kita masuk ke soal nomor 5, di mana kita diminta menggambar grafik fungsi logaritma dari Y sama dengan f X sama dengan setengah 1/2 log dari X. Untuk X lebih besar dari 0. Langkah pertama, kita cari ke 5 titik bantu dengan memilih nilai X yang merupakan perpangkatan dari basis setengah. Titik pertama, untuk X sama dengan 1/4, maka nilai Y sama dengan 1/2 log dalam kurung 1/2 pangkat 2 sama dengan 2. Maka titiknya 1/4,2. Titik selanjutnya, untuk X sama dengan 1/2, maka Y sama dengan 1/2 log satu per 2 pangkat 1, maka sama dengan 1. Maka titik yang diketahui 1/2,1. Titik selanjutnya, untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1/2 log 1 sama dengan 0. Maka titik koordinatnya adalah 1 dan 0. Titik selanjutnya, jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 1/2 log setengah pangkat min 1 sama dengan min 1. Maka titik koordinatnya adalah 2 dan min 1. Titik yang terakhir, jika X sama dengan 4, maka Y sama dengan 1/2 log 1/2 pangkat minus 2, maka minus 2. Jadi titik koordinatnya adalah 4 dan min 2. Baik, setelah kita ketahui 5 titik yang titik koordinatnya, kita fokus kepada gambar grafik yang telah saya siapkan. Dengan sumbu X itu horizontal dan sumbu Y itu vertikal. Untuk titik pertama di angka 1/4/2, maka jadi titiknya kita ambil 1/4 dengan 2, maka titiknya akan di sini. Titik kedua atau titik koordinat kedua 1/2 dan 1, X 1/2 dan 1, maka titiknya akan berada di sini. Titik kedua, yaitu titik ketiga, yaitu 1 dan 0, maka X1 dan Y0, maka akan berakhir di sini. Untuk titik koordinat keempat, yaitu 2 dan min 1, 2 X sumbu X2 dan
sumbu Y min 1, maka akan berada di sini. Titik selanjutnya atau titik terakhir itu 4 dan minus 2. Sumbu X 4 dan ketemu sumbu Y itu di minus 2, maka akan bertemu di sini. Setelah kelima titik ini kita ketahui, kita hubungkan dengan satu garis kurva yang mulus. Kita tarik dari titik pertama, yaitu pada sumbu Y ini, lanjut ke titik kedua, kembali ke titik ketiga, titik keempat, lurus ke titik keempat dan titik kelima. Jadi grafik yang diketahui ketika Y sama dengan fx sama dengan 1/2 log x atau x lebih dari 0, maka gambar grafiknya seperti ini. Bisa dilihat sama-sama. Baik, saat ini kita masuk ke bagian B mengenai pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Masuk ke soal nomor 6. Dari soal kita diketahui poin pertama, populasi awal atau N0 sama dengan 5000. Poin yang kedua, pada waktu atau T sama dengan 8 jam, maka populasi yang didapat atau nilai N dari 8 sama dengan 15.000. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6 bagian A. Kita diminta menghitung populasi setelah 20 jam. Maka langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu model pertumbuhan eksponensialnya, yaitu N dari T sama dengan N0 dikali B pangkat T per T. Baik, langkah selanjutnya kita mencari nilai B atau nilai dari rasio pertumbuhan atau B. Maka B sama dengan nilai populasi dari N8 per nilai populasi awal, yaitu maka dihasilkan B sama dengan 15.000 per 5.000, maka B sama dengan 3 atau rasio pertumbuhannya adalah 3. Langkah selanjutnya kita dapat mencari atau menghitung populasi ketika setelah 20 jam. Kita dapat menggunakan dari model pertumbuhan yang eksponensial tadi, maka N dari 20 sama dengan populasi awal atau 5.000 dikali rasio pertumbuhan atau 3 pangkat 20 per 8. Maka nilai N dari 20 5.000 dikali 3 pangkat 2,5. Langkah selanjutnya
kita dapat menguraikan atau menyederhanakan bentuk 3 pangkat 2,5 ini menggunakan sifat dari eksponennya, yaitu A pangkat M plus N sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Maka 3 pangkat 2,5 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 0,5. Maka dihasilkan adalah 9 akar 3. Baik, langkah selanjutnya setelah kita ketahui nilai tadi 9 akar 3, kita substitusikan nilainya. Maka nilai N dari 20 sama dengan 5000 dikali 9 akar 3. Maka N dari 20 45.000 akar 3. Maka N dari 20 sama dengan 77.942. Jadi nilai populasi setelah 20 jam itu adalah 77.942 populasi. Kita lanjut ke soal nomor 6 bagian B, yaitu kita diminta untuk mencari yang pertama waktu atau T agar populasi menjadi 2 kali lipat, atau N sama dengan 10.000. Poin kedua, kita mencari waktu atau T agar populasi menjadi 3 kali lipat, atau N sama dengan 15.000. Kita gunakan model pertumbuhannya, yaitu N dari T sama dengan 5000 dikali 3 pangkat T per 8. Yang pertama, kita cari waktu untuk 2 kali lipat atau N sama dengan 10.000. Kita masukkan atau kita substitusikan kepada model pertumbuhannya, maka 10.000 sama dengan 5.000 dikali 3 T per 8. Kita pindahkan 3 per T ke ruas sebelah kiri, maka 3 pangkat T per 8 sama dengan 10.000 dibagi per 5.000. Maka 3 pangkat T per 8 sama dengan 2. Langkah selanjutnya, kita gunakan logaritma ke dalam 2 ruas kiri dan kanan. Kita gunakan sifat logaritma dengan rumus ln A pangkat B
sama dengan B ln dari A. Maka ln dari 3 pangkat T per 8 sama dengan ln 2. Jadi T per 8 dikali ln 3 sama dengan ln 2. Maka T sama dengan 8 dikali ln 3 per ln dari 2. Maka T sama dengan 5,0,5 jam. Jadi waktu untuk populasi menjadi 2 kali lipat yaitu 5,0,5 jam. Yang kedua, kita diminta waktu atau T agar populasi menjadi 3 kali lipat, atau nilai N sama dengan 15.000. Kita substitusikan ke dalam model pertumbuhan yang sebelumnya. Maka 15.000 sama dengan 5.000 dikali 3 pangkat T per 8. Maka 3 pangkat T per 8 sama dengan 15.000 per 5.000. Maka 3 pangkat T per 8 sama dengan 3. Karena dari dua ruas kiri dan kanan ini memiliki persamaan, maka T per 8 sama dengan 1. Maka T sama dengan 8 per 1 atau T sama dengan 8 jam. Jadi waktu agar populasi menjadi 3 kali lipat atau N 15.000 itu membutuhkan waktu 8 jam. Baik, kita lanjut ke soal nomor bagian B, soal nomor 7. Dari soal diketahui yang pertama, suhu lingkungan atau TS sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Yang kedua, suhu awal atau T0 sama dengan 350 derajat Fahrenheit. Diketahui selanjutnya suhu saat atau T saat sama dengan 1 jam, maka T dari 1 itu 250 derajat Fahrenheit. Dari soal kita ditanya suhu 3 jam kemudian, atau kata lain yaitu saat waktu sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4 jam. Baik, dari
Dari soal nomor 7 kita diketahui tadi dan ditanyakan itu suhu ketiga jam kemudian atau 1 ditambah 3 sama dengan 4 jam, maka kita gunakan rumus hukum pendinginan Newton. Rumus hukum pendinginan Newton, yaitu di mana T dari T sama dengan TS ditambah T0 dikurangi TS. Dikali E pangkat KT. Selanjutnya kita substitusikan nilai yang telah kita ketahui. Maka T dari T sama dengan 70 ditambah 350 dikurang 70 E pangkat KT. Maka T dari T sama dengan 70 ditambah 280 E per pangkat KT. Langkah selanjutnya kita dapat mencari nilai E pangkat KT. Mencari nilai E pangkat KT dengan data T dari 1 sama dengan 250. Maka kita substitusikan 250 sama dengan 70 ditambah 280 E pangkat K dari 1. Maka 250 dikurang 70 sama dengan 280 E pangkat K. Jadi 180 sama dengan 280 E pangkat K. Kita pindahkan E pangkat K ke ruas sebelah kiri, maka E pangkat K sama dengan 180 per 280 atau E pangkat K sama dengan 9 per 14. Langkah selanjutnya menghitung suhu saat T sama dengan 4 jam. Kita substitusikan, maka T dari 4 sama dengan 70 ditambah 280 dalam kurung 9 per 14 pangkat 4. Maka T dari 4 sama dengan 70 ditambah 280 dalam kurung 6561 per 38.416. Maka T dari 4 sama dengan 70 ditambah 47,82. Maka T dari 4 sama dengan 117,82 derajat Fahrenheit. Maka diketahui jadi dapat kita simpulkan suhu setelah 3 jam kemudian yaitu
117,82 derajat Fahrenheit. Saat ini kita masuk ke bagian C tentang nilai trigonometri inverse. Soal nomor 8. Sin dari 2 cos sinus 5/13. Langkah yang pertama, kita pemisalan terlebih dahulu. Pemisalan dengan menggunakan segitiga siku-siku. Dimisalkan theta sama dengan cos 5/13, maka cosinus theta sama dengan 5/13. Kita dapat sisi samping sama dengan 5. Kedua, kita dapatkan nilai sisi miring sama dengan 13. Maka kita dapatkan sisi depan itu akar dari 13/2 dikurang 5/2 sama dengan akar dari 169 kurang 25. Maka sama dengan akar 144 sama dengan 12. Maka nilai sinusnya sin theta sama dengan 12/13. Langkah selanjutnya, kita gunakan identitas sudut ganda, di mana sin dari 2 theta sama dengan 2 sin theta cosinus theta. Kita substitusikan nilai sin, cosinus dan cosinus cos theta. Maka sin 2 theta sama dengan 2 dikali 12/13 dikali 5/13. Maka sin 2 theta sama dengan 120/169. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 9, yaitu dimana kita mencari turunan fungsi inverse. Pada soal diketahui turunan X arcus sinus 2X ditambah 3. Itu langkah pertama, kita dapat merumuskan turunan dari turunan X sinus U sama dengan U aksen per akar 1 dikurang U pangkat 2. Selanjutnya kita tentukan nilai U dan turunan U aksen
Kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan U sama dengan 2X ditambah 3, maka turunan U aksen sama dengan 2. Langkah selanjutnya kita substitusikan nilai U dan U aksen ke dalam rumus baku. Turunan X sinus dari 2X plus 3 sama dengan 2 per akar 1 dikurang 2X ditambah 3 akar 2. Baik, terima kasih atas kunjungannya atau mungkin atas partisipasi teman-teman semua setelah menonton dari video edukasi tentang penjelasan dari soal-soal yang terdapat dalam kalkulus 2 ini. Sekian atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kata-kata salah, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.